Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 15 ya di bulan September 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan, meskipun tidak terlalu signifikan ya di 1,3%, tapi hal itu menunjukkan adanya optimisme di market ya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih bisa dibilang mengalami kenaikan ya kalau kalian lihat di grafiknya, dan perubahannya di 0,59% meskipun tipis ya. Disusul oleh Ethereum juga sama tipis di 0,11%. Kemudian untuk BNB masih merah, tapi bisa dibilang juga naik ya kalau kita lihat dari histori kemarin di 0,25%. Disusul oleh XRP cukup lumayan guys pergerakannya di 2,9% ya untuk kenaikannya. Disusul lagi oleh Cardano juga hijau di 1,48%. Kemudian kalau kita lihat di sini ya untuk pergerakan altcoin sepertinya tidak jauh berbeda ya. Bahkan untuk Bitcoin Cash ini naiknya cukup lumayan ya di 8,10% guys. Ini keren banget. Dan rata-rata perubahan yang terjadi untuk altcoin ini emang bervariasi. Bahkan untuk aksi Infinity ini juga mengalami kenaikan cukup lumayan guys di 9,8% guys. Masih belum tahu ya kenapa kok naik, nanti kita akan coba cari informasinya. Kita lanjut, bagaimana perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya. Seperti yang terlihat dalam chart di sini guys untuk time frame daily-nya. Setelah close candle kemarin ya, bahkan sempat mencoba menyentuh harga 26.800 ya, terus koreksi lagi dan sekarang mencoba untuk naik lagi guys, mencoba retest kembali guys di sekitar harga 27.000 guys. Kita doakan aja semoga di 27.000 ini bisa tertembus dan mencoba retest di harga 27.300an ya, bahkan di 27.500. Dan tentu saja target utamanya ya harus bisa mencoba retest kembali di harga sekitar 28.000 sampai 28.500 guys. Yang seperti kalau kalian lihat di sini ya, untuk historinya sempat disentuh sekali tapi terus lanjut turun guys ya. Kita akan update lagi untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini, dan kita langsung menuju guys ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari Cointelegraph ya, dan ini masih berhubungan dengan Binance US kemarin ya. Yang kemarin diinformasikan salah satu eksekutifnya ada yang resign lagi, dan di sini diinformasikan dua eksekutif top lagi ini meninggalkan Binance US di tengah PHK dan tindakan SEC guys. Jadi kepala bagian hukum Binance US dan kepala bagian risiko bursa dilaporkan telah meninggalkan perusahaan saat menghadapi gugatan dari SEC ini. Dua eksekutif top lainnya meninggalkan Binance US 1 hari setelah kepergian CEO yaitu Brian Schroeder yang sudah kita informasikan kemarin, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepertiga stafnya guys. Binance US adalah cabang Amerika Serikat dari bursa mata uang kripto internasional yaitu Binance, dan kepala bagian hukum Krishna Juvadi dan kepala bagian risiko Sydney Majalia dikabarkan akan hengkang. Juvadi dipekerjakan pada Mei 2022 berasal dari Uber, di mana ia menjabat sebagai kepala kepatuhan global, dan Majalaya bergabung dengan perusahaan pada Desember 2021 setelah menjadi kepala kepatuhan Intel. Sebelum di Intel, dia juga pernah bekerja untuk Uber. Juvadi menurut Wall Street Journal adalah salah satu kontak perusahaan untuk berkomunikasi dengan SEC, di mana Binance US sedang menghadapi tindakan hukum dari SEC guys. Badan tersebut meminta untuk mengajukan dokumen yang disegel ya dalam kasus ini di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia pada 28 Agustus yang ditafsirkan oleh seorang mantan pejabat SEC sebagai kemungkinan mengindikasikan penyelidikan kriminal oleh Departemen Kehakiman. Bloomberg melaporkan pada bulan Mei bahwa penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap Binance sedang berlangsung. SEC menggugat Binance US, kemudian Binance dan juga CEO Changpeng Zhao pada bulan Juni ya, mengklaim bahwa mereka terlibat dalam operasi sekuritas yang tidak terdaftar dan ketidakwajaran lainnya, dan hal ini menyebabkan masalah dengan mitra perbankan Binance US dan jeda dalam setoran dan penarikan dolar Amerika Serikat yang baru diselesaikan pada bulan Agustus ketika perusahaan bermitra dengan perusahaan pembayaran kripto MoonPay. Binance US telah mengajukan keberatan atas taktik hukum SEC ini dan meminta pemerintah perlindungan terhadap agensi tersebut pada bulan Agustus, dan menyebut permintaan SEC dalam mosi paksa dan balasan tidak masuk akal dan terlalu membebani pada 12 September.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi penggugat Binance pada bulan Maret juga dan menuduh Binance melanggar aturan perdagangan dan derivatif. Binance juga telah mengalami kepergian para eksekutif tahun ini serta pemutusan hubungan kerja, guys. Jadi efek dari tuntutan CFTC dan juga SEC terhadap Binance US ini tampaknya cukup lumayan masif ya. Dan kita akan update lagi kira-kira nanti apa guys efek selanjutnya ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Masih kita lansir ya dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan ya bahwa penggunaan energi bersih dari Bitcoin ini dilaporkan melebihi 50% guys. Nah, pertanyaannya, akankah Tesla ini mulai menerima pembayaran Bitcoin guys? Jadi seperti yang kalian tahu ya, dulu Tesla itu menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin untuk membeli mobil Teslanya guys. Kemudian layanan tersebut dihapus karena dianggap Bitcoin ini tidak ramah lingkungan. Jadi seorang analis Bloomberg melaporkan presentase energi yang digunakan untuk penambangan Bitcoin yang berasal dari sumber energi terbarukan telah melebihi 50% guys. Dan sebagian karena para penambang yang melarikan diri dari larangan China. Elon Musk mengatakan pada tahun 2021 bahwa Tesla akan menerima pembayaran Bitcoin setelah para penambang menggunakan sekitar 50% sumber energi bersih dengan tren masa depan yang positif. Sebuah tolak ukur yang mungkin baru saja terpenuhi guys. Dalam utas 14 September di X, analis Bloomberg Jamie Coates melaporkan persentase Bitcoin dalam energi pertambangan yang berasal dari sumber terbarukan telah melebihi 50% dengan penurunan emisi ditambah tingkat hash yang meningkat secara dramatis. Menurut Coates, dorongan menuju sumber energi terbarukan adalah hasil dari para penambang yang keluar dari Cina setelah larangan penambangan di negara itu pada tahun 2021 guys. Serta negara-negara tertentu yang beralih ke penambangan untuk menghasilkan uang dari energi yang terdampar dan berlebih. Negara-negara yang berinvestasi dalam penambangan Bitcoin termasuk El Salvador yang juga telah mengakui mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah ya sejak 2021. Ada juga Bhutan, Oman, dan Uni Emirat Arab guys. Patokan energi 50% dapat berarti langkah yang lebih besar yang menuju adopsi oleh salah satu perusahaan terbesar di dunia ini. Elon Musk sebagai CEO Tesla, pemilik X dan juga pendiri SpaceX, mengumumkan bahwa Tesla akan berhenti menerima pembayaran Bitcoin pada Mei 2021 dengan alasan penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat pesat untuk penambangan dan transaksi Bitcoin pada saat itu guys. Sejak menetapkan ambang batas sumber energi yang berkelanjutan sebesar 50% ketika perusahaan akan melanjutkan pembayaran, Elon Musk mengakui bahwa ada tren positif terhadap sumber energi hijau tetapi belum mengubah kebijakan Tesla. CEO Tesla tampaknya tidak mengumumkan secara terbuka ya langkah apapun untuk melanjutkan pembayaran Bitcoin, dan pada saat artikel ini diterbitkan, harga Bitcoin adalah di $26.572, telah naik lebih dari 2% dalam 7 hari terakhir guys. Jadi kita doakan aja semoga apa yang diucapkan oleh Elon Musk dulu ini akan direalisasikan lagi ya, dengan menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin untuk pembelian mobil Teslanya guys. Karena hal ini akan sangat berdampak sekali ya, khususnya untuk harga dari Bitcoin ini guys. Ini menarik. Nanti kita akan update lagi ya. Info selanjutnya masih kita lansir dari Cointelegraph ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Grab, saingan dari Uber di Asia Tenggara, meluncurkan layanan Web3 dengan Circle guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Grab sebagai aplikasi super serupa Uber di Asia Tenggara bekerja sama dengan perusahaan penerbit USDC yaitu Circle untuk menghadirkan layanan Web3 bagi 187 juta penggunanya. Grab sebagai aplikasi super di Asia Tenggara dan perusahaan rintisan teknologi terbesar di kawasan ini menguji coba layanan Web3 di Singapura bekerja sama dengan USD Coin atau USDC ya, yang merupakan penerbit USD Coin Circle. Mengumumkan kemitraan tersebut pada 14 September kemarin, di mana Circle mengatakan bahwa layanan Web3 baru ini tersedia bagi pengguna Grab yang berbasis di Singapura melalui Grab Web3 Wallet. Layanan baru ini diaktifkan melalui integrasi platform layanan Web3 Circle yang baru di aplikasi Grab yang dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan tradisional untuk mengadopsi stablecoin, aset digital, dan kontrak pintar. Sebagai bagian dari uji coba ini, pengguna aplikasi Grab yang memenuhi syarat dapat membantu wallet yang mendukung blockchain, mendapatkan hadiah dan koleksi, serta menggunakan voucher non-fungible token atau NFT. Wallet Web3 Grab telah menawarkan voucher NFT SG Pit Stop Pack di toko-toko populer di Singapura ya selama Grand Prix F1 Singapura mendatang, kata pengumuman tersebut. Dan berita tentang layanan Web3 Grab pertama kali muncul minggu lalu ya, dengan pengamat industri yang menyoroti tab
Web3 dengan mata uang kripto yang terintegrasi pada antarmuka aplikasi Grab pada 7 September. Minggu lalu, X ramai membicarakan tentang Web3 Wallet yang baru saja diluncurkan di aplikasi Grab Singapura. Hari ini, Circle mengumumkan kemitraannya dengan Grab untuk mendukung pengalaman Web3 Wallet yang baru. Tulis salah satu pendiri dan juga CEO Circle yaitu Jeremy Allaire di X atau sebelumnya Twitter ya. Allaire mencatat bahwa sangat menjanjikan untuk melihat perusahaan-perusahaan Web3 besar mengadopsi teknologi blockchain dan menambahkan, menguji cobakan teknologi kami dengan pelanggan Grab membawa kami lebih dekat ya untuk mewujudkan potensi penuh dari inovasi aset digital yang bertanggung jawab. Didirikan pada tahun 2012 sebagai MyTaxi, aplikasi Grab merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Singapura, dan perusahaan ini mengoperasikan aplikasi super untuk pelayanan pemesanan kendaraan, pengantaran makanan, dan pembayaran digital pada ponsel pintar di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Aplikasi Grab dilaporkan telah melayani lebih dari 187 juta pengguna di 330 kota di Asia Tenggara. Kemitraan Circle dengan Grab Singapura dibangun di atas ekspansi perusahaan yang sedang berlangsung di negara tersebut ya. Pada Juni 2023, Circle memperoleh lisensi lembaga pembayaran utama dari Otoritas Moneter Singapura setelah resmi membuka kantornya di bulan Mei. Sebelumnya, Circle berkolaborasi dengan Tribe sebagai pembangun ekosistem blockchain yang didukung oleh pemerintah Singapura untuk mendukung pengembangan Web3 lokal guys. Nah ini keren banget ya, meskipun ada di Singapura ini tidak menutup kemungkinan ya nanti di negara-negara lain yang sudah mendukung Grab ini bakal diaplikasikan guys. Dan tentu saja harus diperhatikan juga untuk para penggunanya sendiri itu sudah melek belum ya tentang blockchain ataupun perkriptoan. Karena misalnya ini diterapkan di Indonesia contohnya ya, karena sebagian besar warga Indonesia juga masih belum paham tentang kripto, dan saya yakin kalau diimplementasikan sekarang mungkin kayaknya belum siap ya kalau di Indonesia guys. Tapi setidaknya dengan adanya kemajuan ini membuktikan ya bahwa kripto sekarang itu sudah tidak menjadi suatu hal yang tabu, tapi sudah dianggap sebagai salah satu kemajuan teknologi yang tidak bisa terhindarkan guys. Bahkan berbagai bidang kehidupan dalam hal ini contohnya adalah Grab ini ya, dalam hal transportasi, teknologi kripto pun juga tidak akan bisa terhindarkan. Dan ini terbukti ya dari kerjasama Grab dengan Circle ini. Dan tidak menutup kemungkinan ya, suatu hari nanti tidak hanya USDC saja yang diterima guys untuk pembayaran, tapi bisa juga kripto-kripto lain ya, mungkin Bitcoin, Ethereum, atau altcoin yang lain. Ini keren banget. Dan juga ini tidak menutup kemungkinan selain Grab, mungkin Gojek ataupun Maxim dan lain-lain ini juga akan mengaplikasikan hal serupa guys. Ini cukup menarik untuk diikuti. Nanti kita akan update lagi guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Benzinga, di mana di sini diinformasikan ya masih berhubungan dengan USDC, di mana ekspansi USDC Circle pada Near menandakan masa depan multi blockchain yang tangguh guys. Perusahaan fintech dan penerbit USDC yaitu Circle memperkenalkan akses likuiditas stablecoin asli pada ekosistem protokol layer 1 blockchain Near. Circle secara resmi menerbitkan native USDC dan selalu dapat ditukarkan 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Sebuah blockchain berkinerja tinggi yaitu protokol Near menyoroti onboarding pengguna tanpa gesekan dan solusi penskalaan unik yang dibangun di atas teknologi sharding untuk menghasilkan transaksi berbiaya rendah yang dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Berita ini muncul setelah Coinbase membeli saham di Circle untuk membentuk kembali tata kelola dan dinamika keuangan USDC. Kemudian pertanyaannya siapa yang dapat menggunakan teknologi ini guys, dan juga untuk apa ya? Jadi akun Circle dan Circle API dapat digunakan oleh bursa, wallet digital, pedagang institusional, dan pengembang untuk mendapatkan akses ke USDC dari blockchain Near. Ini dapat digunakan untuk berbagai kasus penggunaan yang mencakup pembayaran dan pengiriman uang berbiaya rendah secara global ya dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, perdagangan, peminjaman, dan peminjaman, serta memungkinkan pengguna untuk menyimpan tabungan dalam dolar digital tanpa rekening bank. Hingga saat ini ya, pengguna dapat mengakses USDC hanya melalui bridge USDC dan versi USDC yang dijembatani dari jaringan Ethereum guys. Dalam upaya memperluas kemitraan dan integrasi, pada bulan Agustus lalu, Circle bermitra dengan Mercado Libre untuk memperkenalkan stablecoin USD Coin ke Mercado Pago untuk membantu pembayaran digital di Amerika Latin. Selain itu, baru-baru ini Circle juga meluncurkan versi asli USDC di jaringan layer 2 base dari Coinbase, menggantikan versi jembatan yang ada di jaringan Ethereum ya, dan ini juga diluncurkan di jaringan Optimism. Dan terakhir, USDC Circle sekarang dapat diakses di Noble.
Circle juga berencana untuk meluncurkan USDC di blockchain lain dengan peluncuran POS Polygon yang dijadwalkan pada bulan Oktober guys. Jadi keren banget ya yang dilakukan oleh Circle ini guys. Dan itu membuktikan ya bahwa USD Coin atau USDC ini ingin bersaing ya dengan stablecoin besar lainnya guys, dengan berbagai inovasi yang dihadirkan, dan ini membuat utilitas dari USDC ini semakin masif guys. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa, apakah USDC, kemudian USDT ataupun PayPal USD ini akan menjadi stablecoin besar berikutnya guys, yang tentu saja membuat semakin berwarna ya di persaingan per stablecoinan guys. Ini keren ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Coin Journal ya, dimana di sini diinformasikan bahwa prospek dan harga dari koin Atom setelah peningkatan Cosmos Hub untuk liquid staking. Jadi Cosmos Hub menyedia layanan interchain dari Cosmos Network dan platform blockchain yang didukung oleh token asli Atom mengalami peningkatan besar minggu ini guys. Ini setelah modul liquid staking platform ditayangkan pada 12 September yang menambah utilitas dari token Atom dalam ekosistem DeFi. Model liquid staking Cosmos Hub sekarang ini sudah aktif. Dengan peningkatan dan pembukaan modul liquid staking Cosmos Hub, pemegang token Atom memiliki akses baru ya ke peluang hasil baru. LSM berarti Tigose dengan Atom sekarang dapat melakukan liquid staking pada token Atom yang sudah di staking tanpa harus menunggu periode unbonding 21 hari berlalu guys. Ini adalah kabar baik bagi pemegang Atom karena ini berarti mereka dapat berpartisipasi lebih banyak ya dalam ekosistem DeFi dan tetap mendapatkan hasil dari hasil stakingnya. Seseorang dapat melepas staking Atom dan langsung melakukan liquid staking kali ini tanpa batasan 21 hari. Namun komunitas harus memperhatikan ya bahwa batas awal 25% telah ditetapkan pada jumlah total Atom yang dapat dicair stakekan. Langkah-langkah lain untuk mengurangi risiko liquid staking juga telah dilembagakan melalui parameter yang dikendalikan oleh tata kelola. Reaksi pasar terhadap peningkatan tersebut adalah lonjakan harga dari token Atom ya. Di tengah tekanan beli, nilai token naik level tertinggi di $6,80 pada hari Kamis, dan data dari CoinGecko menunjukkan bahwa mata uang kripto saat ini naik 3% dalam 24 jam terakhir. Meskipun harga telah mengalami kenaikan selama 2 hari terakhir ya, token Atom sebagian besar masih berada dalam tren turun sejak puncak tahun ini ya di atas $15 pada bulan Februari. Dan indikator RSI dan MACD pada grafik harian terus memberikan keunggulan bagi bearish, sementara harga berada di zona resistance yang berubah menjadi support. Atom perlu memantul dari support horizontal yang disorot atau berisiko menukik ke bawah $2 guys. Rintangan kenaikan utama akan berada di dekat level year to date guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira efek dari Cosmos Hub ini akan berakibat apa untuk harga token Atom itu sendiri guys. Dan secara garis besar harusnya Cosmos Hub ini bisa memperluas adopsi dari token Atom itu sendiri ya, dan secara tidak langsung pula ini akan membuat adopsi dari token Atom semakin luas dan membuat harga token Atom itu naik. Kita akan update lagi nanti guys. Informasi selanjutnya kita lansir dari Coin Edition, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Polygon 2.0 ini dimulai guys, di mana token Matic akan ditingkatkan ke POL. Jadi Polygon Labs, tim pengembang jaringan Polygon, secara resmi mengumumkan dimulainya implementasi Polygon 2.0. Dalam sebuah tweet baru-baru ini, tim menyatakan bahwa Polygon 2.0 telah dimulai dengan meluncurkan 3 proposal perbaikan Polygon atau PIP. Hal ini juga mencakup peta jalan untuk fase 0 dari peningkatan yang sangat dinanti-nantikan. Dalam tweet tersebut ya, tim pengembang pertama kali menyoroti bahwa mereka telah mengungkapkan peta jalan untuk Polygon 2.0 pada bulan Juli. Menurut mereka, Polygon 2.0 berupaya berevolusi ruang blok Ethereum dengan membangun lapisan nilai internet. Tim percaya bahwa fitur ini akan mengantarkan skalabilitas tak terbatas dan likuiditas terpadu. Sementara itu ya, Polygon Labs mencatat bahwa arsitektur protokol Polygon membutuhkan peningkatan yang komprehensif untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, fase 0 menandai titik awal yang krusial untuk transformasi. Selain itu ya, tim menyoroti bahwa fase 0 berfokus pada 4 peningkatan signifikan pada protokol. Yang pertama termasuk memulai pembaruan untuk transaksi dari token asli Matic ke token Pol. Selanjutnya, token Pol akan menjadi token gas untuk blockchain Polygon Proof of Stake. Ketiga, token Pol akan menjadi token staking untuk Proof of Stake, dan langkah keempat terdiri dari peluncuran staking layer, dan menurut tim, bagian ini akan memungkinkan validator untuk mengamankan banyak rantai dalam ekosistem Polygon 2.0.
Khususnya, Polygon Labs menyatakan bahwa implementasi peningkatan ini dijadwalkan akan dimulai pada kuartal keempat tahun ini guys. Disebutkan juga bahwa implementasi ini bergantung pada dukungan komunitas atas proposal yang diajukan. Selain itu, tim pengembang mengklarifikasi bahwa perubahan awal yang diuraikan dalam 3 PIP pertama tidak akan berdampak langsung pada pengguna akhir. Polygon Labs mengundang komunitas untuk berkontribusi dalam perjalanan transformatif ini guys. Jadi semakin menarik ya kalau kita lihat ataupun kita ikuti perkembangan dari Polygon ini guys. Dengan peluncuran Polygon 2.0 ini akan membuat semakin menarik ya dan juga semakin canggih ya untuk teknologi dari Polygon. Dan kita lihat aja nanti kira-kira efeknya seperti apa ya guys. Dan tentu saja ini akan membuat persaingan di layer 1 ini semakin seru guys. Oke. Cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.